Kita sempat mengecek beberapa yang dibagikan ya, misalnya ada minuman, bukan susu gitu, saya bilang minuman berperisa susu atau berasa susu gitu, karena ternyata komponen susunya mayoritas adalah air, tambah gula, rasa susu dan susunya sendiri skim susu hanya 1% misalnya, itu pun impor gitu. Pertanyaannya kemudian, kalau ini menjerat ekonomi, ekonomi siapa? Kita menemukan bahwa makanan ultra olahan ya, itu diberikan sehari-hari ya, terutama selama bulan puasa ini, itu kelihatan sekali ya, mulai dari biskuit kering, sereal instan, mengandung gula tinggi, dan juga sosis dan macam-macam yang lain gitu. Dan kita melihat ini bahaya sekali ya, sudah anggarannya mungkin akan tidak efektif, tidak efisien terserap gitu, malah bisa menjadi sumber masalah baru gitu. Makanya saya bilang bahwa MBG bisa menjadi makan berbahaya gratis gitu ya, kalau menunya sudah bermasalah, cara menyampaikannya juga bermasalah. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu MBG Makan Berbahaya Gratis. Nah, ini adalah tema kita pagi ini. Artikel di Kompas yang turun 1 hari lalu menuliskan secara dalam mengenai persoalan implementasi program MBG. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa saja temuan-temuan lapangan yang dimiliki oleh Kompas, kita akan berdiskusi langsung dengan penulisnya, Mas Ahmad Arif. Mas Ahmad Arif ini adalah jurnalis senior Kompas. Saya sih lebih suka menyebutnya sebagai jurnalis sekolah gitu ya, karena memang pendekatan dalam risetnya, pendekatan dalam penulisannya, liputannya itu banyak sekali berbasis riset-riset lapangan, berbasis data gitu ya, sehingga ini yang membedakannya dengan karya-karya tulisan jurnalis pada umumnya ya, yang kita bisa baca. Nah, kita sudah ada Mas Ahmad Arif di sini. Mas Ahmad Arif, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat semuanya. Mas Arif, beberapa hari lalu sebelum kita masuk ke isu makan berbahaya gratis ini, Menteri Bappenas mengatakan bahwa MBG ini lebih genting atau lebih penting posisinya dibandingkan penciptaan lapangan kerja. Nah, ini semakin menegaskan pernyataan-pernyataan dari para pejabat publik ya, terutama di Kabinet Merah Putih, itu seakan-akan baseless ya, tidak berdasar. Kalau kita baca secara sederhana ya, penciptaan lapangan kerja adalah tanggung jawab negara, ini bagian dari kebijakan publik. MBG adalah janji politik yang kemudian diturunkan karena sudah jadi penguasa, dia menjadi salah satu kebijakan publik. Nah, kita juga mendengarlah beberapa hal lain yang sering muncul dari pernyataan-pernyataan pejabat publik yang membuat sakit kepala gitu ya, yang membuat orang menjadi terkaget-kaget. Nah, tentu ini bisa diantisipasi kalau apa yang mereka sampaikan itu kan berbasis evidence ya, berbasis data, berbasis informasi yang valid. Nah, seberapa parah sebenarnya dalam konteks ini pemerintah tidak menggunakan pendekatan kajian ilmiah atau akademik dalam merumuskan satu hal. Ini kan juga yang menjadi concern Mas Arif ya selama ini. Catatannya bagaimana secara umum? Oke, makasih. Selamat pagi Mas Alan dan teman-teman semua. Jadi MBG ini kan memang janji politik ya dari Prabowo yang ada 3 poin sebenarnya di dalam janji itu. MBG itu dimaksudkan untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi gitu. Secara teori dan prakteknya ya sebenarnya ya, di beberapa negara sebenarnya memungkinkan sebenarnya bahwa pemberian makan siang gratis itu atau pemberian makan sekolah ya, biasanya di sekolah ya, itu memang bisa menyeret ekonomi ya, satu sisi ya, tetapi ada syaratnya gitu. Ya misalnya yang seperti yang saya contohkan di dalam tulisan saya ya, bahwa di Brasil misalnya, bahwa mereka bisa menggunakan makan siang itu untuk menyeret ekonomi, tetapi syaratnya adalah, salah satunya adalah misalnya ada kewajiban mandatori negara, 30% anggaran makan siang gratis itu dipakai untuk membeli
bahan pangan segar dari petani gitu, yang petani lokal ya dan, prinsip-prinsip misalnya, desentralisasi, dan seterusnya itu memang dijalankan. Bahkan di Brasil tahun 2022 ya kalau nggak salah itu, sudah 40% komponen itu dihasilkan dari petani lokal ya. Di sini Naik ya, dari 30 ke 40 ya? prakteknya naik dan cenderung terus naik ya karena dan, itu bisa dilakukan sebenarnya karena kan uangnya besar sekali ya misalnya kalau satu bulan 1 triliun gitu ya, 400, juta 400, miliarnya misalnya ya dipakai untuk membeli bahan pangan, dari petani dan seterusnya itu pasti akan menjerit, banyak hal gitu. Nah, eee pemerintah sendiri sepertinya juga melakukan kajian ya, bukan berarti tidak ya, teman saya nggak tahu, misalnya Dewan Ekonomi Nasional ya beberapa waktu lalu ahlinya kan juga menyampaikan Oh iya. ya ada impact dari, makan siang gratis walaupun sebenarnya pemodelan yang dilakukan ya, saya kemarin sempat memantaunya, belum clear gitu ya, belum lengkap gitu ya, karena misalnya belum memasukkan impact-nya juga gitu, karena dengan adanya makan siang gratis, misalnya ada pelaku ekonomi juga yang terdampak misalnya, ke kantin dan termasuk juga tadi, Mmm. persoalan MBG kita ini kan bahan baku yang dipakai ini kan ternyata, terutama belakangan ya selama 1 bulan terakhir ini gitu dan ini nanti kaitannya dengan, persoalan yang berikutnya adalah makanan-makanan pabrikan gitu yang kalau dari aspek, nutrisi, gizi ini kebanyakan adalah apa tuh, makanan ultra processing atau ultra Olahan ya? yang evidence base-nya, sudah banyak sekali sebenarnya di kesehatan, itu, membahayakan di kesehatan ya, terutama bagi anak-anak ketika, makanannya secara berlebih gitu ya. Nah, lalu kemudian ketika makanan dipabrikan gitu, siapa yang akan diuntungkan gitu? Ya. Ya pasti ada impact ekonominya gitu dan kalau kita lihat komponen komponen yang diberikan gitu ya, bahan bakunya ini kebanyakan dari impor juga, bahkan kemarin kita sempat, mengecek beberapa yang dibagikan ya, misalnya ada minuman, bukan susu gitu, saya bilang minuman berperisa susu atau berasa susu gitu, karena ternyata komponen susunya, mayoritas adalah air tambah gula, rasa susu dan susunya sendiri skim susu hanya 1% misalnya, itu pun impor gitu. Jadi, pertanyaannya kemudian kalau ini menjerat ekonomi, ekonomi siapa? Dan siapa Ya. yang diuntungkan gitu? Lalu, di beberapa negara seperti misalnya di Brasil, di India juga, upaya untuk membatasi makanan pabrikan dan makanan ultra olahan itu dilakukan dengan benar-benar gitu ya, karena tadi impact-nya bisa kesehatan, impact-nya juga pada ekonomi gitu, karena ya kembali lagi gitu, kita mau mau menggerakkan ekonomi siapa gitu, Mmm. kalau ini bahan bakunya impor gitu. Ya jadi itu, cuman sayangnya kajian-kajian dari DEN yang apa, Dewan Ekonomi Nasional yang, para ahlinya sendiri yang juga sebenarnya belum firm, belum semua memasukkan variabelnya, itu sudah dipakai secara politis gitu. Beberapa Ya. waktu lalu kan Ketua DEN, Pak Luhut kan menyampaikan bahwa, apa tuh, sudah menggerakkan ekonomi gitu. Banyak negara yang bahkan mau belajar tentang Indonesia. Jadi Mmm. saya nggak tahu nih, apakah datanya nggak sampai atau Ya. cherry picking diambil sebagian lalu kemudian dijadikan, apa tuh, isu politik ya, itu mungkin publik bisa lihat sendiri. Itu mengingatkan kita juga pada program dan kebijakan hilirisasi nikel ya. Pada era Jokowi yang terlalu prematur menyebutnya sebagai program yang berhasil ya, menggerakkan ekonomi, meningkatkan, pendapatan masyarakat sekitar gitu ya. Tapi ternyata data sebaliknya menunjukkan sebagaimana yang waktu itu disampaikan oleh Tom Lembong ya dalam debat, Capres, ternyata malah terjadi, penurunan gitu ya, termasuk juga adalah degradasi, lingkungan ya karena, berbagai hal. Nah lagi-lagi ini bicara mengenai, bagaimana, data, riset itu, kadang terjebak pada, apa ya, pada instrumen ya, instrumentasi untuk, mendukung kebijakan publik yang sifatnya politis, alih-alih adalah teknokratis gitu ya. Nah ini kan yang juga sempat dikritisi ya kemarin ketika, Luhut, sebagai ketua DEN mempublikasikan, karena dalam, pikiran banyak orang baru diimplementasikan beberapa waktu, kok langsung bisa diukur sedemikian dahsyat gitu ya, pengaruhnya. Apalagi tadi, beberapa komponen dasarnya saja sudah impor gitu. Bahkan kemarin di,
pelabuhan itu sempat tertahan, piringnya saja itu ya, atau tempat makanannya saja itu harus diimpor dari Cina gitu ya. Nah ini kan, sesuatu yang keluar dari kerangka tujuan awal, program MBG. Nah di luar, soal-soal tadi Mas Arief, apalagi sih temuan umum yang, juga telah direkam ya oleh, teman-teman di lapangan? Ya, oke, concern terbesar kami salah satunya ya, kebetulan, saya dan beberapa teman-teman dari koalisi, kesehatan ya masyarakat gitu ya, salah satunya dari CISDI ya, apa tuh, Center for Indonesian Strategic Development Initiative ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkaji, apa tuh, makanan-makanan yang diberikan ya, terutama, komponen, gizinya gitu. Kita menemukan bahwa Eee makanan ultra olahan ya, itu diberikan, sehari-hari ya, terutama selama bulan puasa ini, itu kelihatan sekali ya, mulai dari apa tuh, biskuit kering, sereal instan gitu ya, yang Iya. mengandung gula tinggi dan, juga sosis dan macam-macam yang lain gitu. Jadi, dan kita melihat, ini bahaya sekali ya, kita lihat analisisnya SISDI aja misalnya ya, kemarin dari, komposisi hanya dari 2 gitu ya menu yang dibagikan pada 1 hari ya, dalam 1 hari, itu kita menemukan komponen gulanya itu sekitar, sudah 72% gitu ya, kebutuhan gula bagi anak-anak untuk umur 2 sampai 18 tahun ya, itu sekitar 25 gram. Artinya kalau dia makan dari 2 itu saja gitu ya, belum lagi nanti dia mungkin makan yang lain dan seterusnya, itu sudah, tidak memenuhi standar yang disarankan WHO mengenai, kesehatan. Nah, kita melihat, bahayanya kenapa? Kenapa? Karena kemudian, ini kan program yang dilabeli makan bergizi gratis gitu. Mhm. Ketika ini diserahkan kepada anak-anak disuruh makan gitu ya, ini loh makanan yang bergizi gitu. Anak-anak kan jadi rusak dong literasinya gitu, bahwa seolah-olah makanan bergizi itu ya ini gitu, yang tadi penuh dengan makanan ultra olahan, mengandung banyak gula, banyak garam gitu ya, makanan pengawet dan seterusnya gitu ya. Jadi literasi anak-anak bisa bisa kacau nih, bahkan mungkin orang tuanya gitu ya mengira bahwa, oh ini kan diberikan oleh PMBG gitu, dan kita tahu bahwa ya, sudah banyak ya riset yang menunjukkan bahwa makanan ultra olahan ini berimplikasi sangat buruk sebenarnya pada kesehatan jangka panjang gitu ya pada anak-anak ya, mulai dari apa tuh, tren, obesitas, kolesterol, sampai penyakit jantung, diabetes dan macam-macam Iya yang lain. iya, Dan termasuk cancer ya? atau cancer gitu ya jangka panjang. Dan kita tahu gitu ya bahwa sebenarnya, persoalan dari, gizi atau malnutrisi pada anak di Indonesia, itu bukan hanya kurang gizi, tapi juga data menunjukkan ya, misalnya data riset kesehatan dasar ya dari Kemenkes ya, itu menunjukkan bahwa presentasi obesitas dan anak Indonesia itu terus meningkat ya secara signifikan ya, dari 8% tahun 2007 menjadi 21,8% ya pada tahun 2018. Artinya apa? Artinya setidaknya 1 dari 5 anak kita itu mengalami kelebihan berat badan. Kalau kemudian dia diberikan makanan yang tadi ya, ultra olahan yang tidak sehat, itu artinya resikonya, meningkat. Jadi ini juga ada kesalahan basic ya dalam, MBG gitu. Dia menyamakan seolah-olah masalah anak itu kurang gizi semua gitu. Mmm. Padahal anak di Indonesia, itu permasalahan gizinya beda-beda gitu. Iya. Mungkin daerah-daerah tertentu, ada kurang gizi gitu, yang ini memang intervensinya perlu pemberian makanan dengan gizi yang baik gitu ya, tetapi gizi yang baik tentu saja bukan makanan ultra olahan gitu. Tapi di sisi yang lain ada anak-anak yang sudah mengalami persoalan, apa tuh, gizi berlebih gitu ya, atau ketidakseimbangan gizi gitu. Lebih berbahaya lagi ketika diberi makan ultra olahan. Makanya seharusnya disesuaikan nih, bagaimana sebenarnya kebutuhan kebutuhan yang dibutuhkan gitu ya anak-anak itu gitu ya. Nah ini yang nggak dilakukan gitu. Nah ada penyeragaman menu yang tidak disesuaikan. Belum lagi kita melihat misalnya kan sebagian anak juga ada yang, ini ya, laktosa intoleran gitu Iya. ya, yang juga sebenarnya beresiko juga ketika dia diberi, susu dan seterusnya. Nah, penyeragaman pangan ini, juga dilakukan bahkan dari Jawa sampai ke Papua gitu, dengan menu yang hampir sama, untuk karbohidrat rata-rata kalau nggak beras sama gandum ya, gandum, roti-rotian, biskuit dan seterusnya, dan kita impor besar gitu ya gandum. Ini melanjutkan tren Orde Baru sebenarnya ya? Nah, saya kemudian melihat itu gitu, bahwa MBG ini akan menjadi bahaya ketika kemudian, tadi menstandarisasi menu, menstandarisasi, kesehatan dari Indonesia sampai Papua, dengan mengabaikan lokalitas yang ada. Orde Baru melakukan itu, bahwa kemudian saat ini orang Indonesia mengkonsumsi beras di mana-mana gitu ya,
Itu kan karena Orde Baru membangun, narasi, stigma bahwa kalau orang Indonesia makannya beras gitu ya, kalau masih makan pangan lokal, orang miskin dan seterusnya. Which is sebenarnya ini sangat keliru dalam konteks kesehatan maupun ekonomi gitu. Kenapa saya bilang ekonomi? Karena ya tidak semua tempat di Indonesia itu bisa tumbuh, misalnya beras gitu, apalagi gandum gitu. Gandum itu kan 100% impor gitu. Dulu impor gandum membesar ya salah satunya karena kebijakan Orde Baru yang menjadikan gandum ini makanan, ini ya alternatif pengganti beras kan. Karena kita gagal melakukan swasembada beras saat itu, lalu kemudian, untuk mengurangi kebutuhan beras gitu ya, didatangkanlah gandum gitu. Seolah-olah kemudian kita bisa memenuhi, swasembada beras ya pada 1 tahun gitu ya, tahun 84 gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kalau dilihat saat itu karena impor gandumnya mulai meningkat misalnya dan kemudian itu hanya 1 tahun juga gitu. Nah, saat ini impor gandum di Indonesia itu sudah sekitar 10 sampai 11 juta ton. Itu kira-kira negara pengimpor gandum terbesar di dunia, Bos. Tinggi banget gitu Iya, dan dengan program ini gitu ya, bisa menambah lagi gitu ya. Jadi kembali lagi, sebenarnya, ini satu sisi bertentangan juga dengan rencana katanya mau swasembada pangan. Nah, swasembada pangan tapi tentunya akan meningkat gitu ya dan tadi kembali lagi, tidak semua tempat di Indonesia itu cocok untuk nanam padi, nanam beras, atau makan padi gitu ya, karena sebenarnya di masing-masing daerah juga ada gitu. Ngapain sebenarnya orang Papua dipaksa suruh makan beras yang itu harus didatangkan dari luar. Kenapa enggak berbasis iya. lokal misalnya ya, itu, seperti itu. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya sangat, mendasar ya dari apa yang dilakukan oleh, MBG ini. Karena saya lihat mungkin terlalu terburu-buru, obsesi pada janji kampanye itu, tapi tidak memperhitungkan termasuk misalnya kapasitas sendiri gitu. Iya, Laporan yang masuk dari daerah-daerah ya, ini kan banyak juga mitra-mitra MBG yang akhirnya mundur karena nggak dibayar, karena nggak jelas mekanisme, kan tenaga ahlinya yang di bawah-bawah ya, yang terkait sama gizi juga banyak yang mundur ya. Jadi kayaknya menurut saya, ini karena terlalu terburu-buru dan sepertinya juga minim ini ya, evaluasi Monef ya? dan monef ya, karena ya mungkin ya, dan bahkan ini ya, ini juga ada persoalan yang menurut saya, related ya, kenapa kemudian, ini bermasalah tapi kok evaluasinya susah gitu ya. Karena mungkin dugaan saya juga keterlibatan, ini ya, militer juga ya. Militer. Beberapa kasus di lapangan ya, anak-anak sekarang kan ditekan untuk meng-upload foto-foto tentang menu yang dia berikan, Iya, yang dia makan gitu ya. dan harus berbahagia. Eee, jadi dipaksa untuk bahagia menerima seolah-olah sudah dikasih makan kenapa, masih memprotes dan seterusnya. Tunggu dulu, ini bukan apa, Pak, ini dari pajak negara masyarakat juga gitu, itu uang negara gitu yang harus dipertanggungjawabkan, bukan masyarakat yang apa tuh, diberi gratis juga sebenarnya, enggak juga, ini dari masyarakat juga sendiri gitu. Jadi, Iya. masyarakat punya hak dong untuk meminta menu yang sesuai, menu yang sehat, mekanisme yang benar dan seterusnya gitu. Mas Arief, terakhir, ini kan pemerintah mengklaim mereka sudah punya ahli gizi, tim pakar nutrisi gitu ya. Tapi kok makanan yang kayak begitu aja bisa lolos dan itu didistribusikan secara ya cukup merata ya selama setidaknya di bulan puasa ini gitu. Saya juga mendapat informasi dari beberapa jaringan gitu ya di beberapa daerah, ya kok anaknya dikasih biskuit kemasan gitu, alasannya mungkin karena kepraktisan. Karena mereka sedang puasa nggak dimakan makanannya, kalau langsung nggak dimakan nanti basi, kalau makanan, olahan, langsung gitu ya dari pagi. Tapi kan mestinya itu adalah sesuatu yang masuk di apa ya, red light lah ya, dari sisi itu gitu ya. Terutama karena tim pakarnya sendiri kan sudah dibentuk gitu. Ini apa yang terjadi sebenarnya Mas Arief? Apakah proses bisnisnya nggak jalan juga sebenarnya? Ya, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di dalam ya, karena, yang saya tahu ya misalnya yang dipublikasikan oleh Badan Gizi Nasional sendiri ya, misalnya di laman sosial media mereka, atau bahkan di web mereka itu kan dan beberapa kali oleh, apa tuh pimpinannya juga ya menyampaikan bahwa menu MBG itu sudah disusun oleh tim ahli gizi gitu. Menunya dirancang dengan bahan lokal yang memenuhi gizi seimbang gitu ya. Tetapi ya itu, prakteknya, ternyata seperti seperti itu gitu ya, kita bisa melihat sendirilah ya. Nah, apa yang terjadi ya, dugaan saya, pertama tadi ya, memang mungkin, struktur kelembagaannya juga belum siap gitu ya. Jadi ini kan sangat tersentralisasi ya.
yang pasti akan membutuhkan, struktur yang sangat kuat dong. Lalu kemudian dilakukan dengan sangat cepat, dan semua gitu ya, semua sekolah harus dapat itu gitu, walaupun pada praktiknya juga tidak merata juga gitu, yang belum jelas juga, mana ada beberapa sekolah yang sebenarnya, kemarin ada laporan ya, misalnya, sekolah-sekolah, unggulan misalnya ada yang dapat juga itu yang orang tuanya sebenarnya, tidak membutuhkan itu dalam tanda petik ya, anak-anaknya sebelumnya sudah dibawain bekal makanan dan bahkan anak-anaknya nggak mau makan gitu ya, karena menu yang dibawa oleh orang tuanya, yang disiapkan oleh orang tuanya lebih enak dan mungkin lebih menyehatkan gitu ya, daripada yang dari MBG. Jadi kalau menurut saya, karena obsesi itu dan buru-buru sehingga mungkin memang infrastrukturnya belum siap dan tadi konsep tersentralisasi ini yang beban besar gitu. Makanya seperti yang saya tulis di tulisan saya ya, mungkin kita perlu belajar tuh dari Brazil itu salah satunya, itu karena memang, di Brazil itu, desentralisasi yang dilakukan. Jadi pemerintah federal itu hanya menentukan, kira-kira menunya seperti ini loh, tapi uangnya, tenaganya disampaikan ke daerah dan bahan baku lokal gitu ya, dan nanti disesuaikan gitu ya, sekolah menyesuaikan menu ini apakah sudah sesuai dengan standar nasional dan seterusnya. Dan kalau menurut saya ya, di tengah situasi seperti sekarang dengan anggaran yang cepet juga gitu, jangan memaksakan dulu untuk semuanya. Tapi lihat dulu daerah-daerah sasaran yang memang, sangat membutuhkan ya. Misalnya saya nggak tahu mungkin beberapa daerah yang tadi, mau mau apa sih yang mau diintervensi, kalau kurang gizi lihat dulu daerah dengan stunting yang tinggi gitu ya, coba fokus di situ dulu, gitu ya, dan kan jelas tuh kalau di situ berarti kebutuhannya adalah makanan untuk menyindir stunting gitu. Tapi untuk daerah-daerah seperti di perkotaan yang persoalannya sebenarnya bukan stunting misalnya, tetapi justru obesitas gitu. Kan itu kan menunya kan menu yang bukan menambah, resiko obesitas gitu ya. Nah, coba deh lihat dengan baik-baik, jangan-jangan memang yang harus dikoreksi adalah, sistemnya, struktur tadi yang harus disentralisasi, bukan sentralisasi, kedua lebih tepat sasaran gitu ya, sehingga anggaran yang dipakai juga itu bisa lebih tepat gitu. Kalau sekarang yang terjadi menurut saya sudah anggarannya mungkin akan tidak efektif, tidak efisien terserap gitu, malah bisa menjadi sumber masalah baru gitu. Makanya saya bilang bahwa MBG bisa menjadi makan berbahaya gratis gitu ya, kalau menunya sudah bermasalah, cara menyampaikannya juga, bermasalah sih kalau menurut saya. Poin terakhir mungkin saya ingin ya bahwa, kita kan baru ya memulai ya, bukan berarti kita menegasikan semuanya ya, tetapi kunci yang paling penting untuk program seperti ini itu harus ada, monitoring, evaluasi yang sungguh-sungguh, yang kritis, dan itu hanya bisa dilakukan kalau partisipasi publik itu juga didengar gitu. Di konteks seperti di Brasil, itu, masyarakat sipil, akademisi, itu diberi ruang untuk menjadi watchdog bagi itu gitu, dan tentu saja tidak ada militer di situ gitu, yang mendengar dan mau membuka ruang, diskusi dan partisipasi publik untuk mengawasinya gitu. Jadi itu sih. Ya, ini dua syarat yang malah jadi berat hari ini ya di Indonesia. Kesan bahwa pemerintah semakin menarik ya semua kebijakannya atau hampir semua kebijakannya itu terjadi, fenomena resentralisasi gitu ya, itu juga bisa dirasakan termasuk ketika pemerintah berencana menciptakan lagi satu program di desa namanya Koperasi Merah Putih. Nah, ini kan juga merupakan bagian dari bagaimana desain resentralisasi negara. Tentu ini tidak, fit in dengan tadi ya strategi, implementasi program MBG terutama kalau kita ingin mengacu kepada Brazil yang relatif berhasil. Yang kedua tadi, partisipasi bermakna dalam pengawasan, dalam monitoring. Kita juga di sini kehilangan momentumnya, karena banyak sekali kebijakan publik pada era 10 tahun terakhir itu dilakukan secara cepat, terbatas, diam-diam, dan akhirnya bermasalah. Demikian Sobat Integritas, bincang kita dengan Mas Ahmad Arif, jurnalis skolar dari Kompas, sekaligus juga adalah salah satu inisiator dari Multatuli Project. Kita bertemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.